Perasaan campur aduk, dia sangat terkejut karena napas anaknya sudah tidak ada. Wanita itu membawa anaknya ke rumah sakit. Dokter meminta maaf, dia tidak bisa menolong. Karena ketika anaknya dibawa ke sini, dia sudah meninggal 5 jam lalu. Wanita itu sangat terkejut. Dokter juga menambahkan dia sepertinya overdosis karena terlalu banyak meminum obat tidur. Wanita itu tidak percaya, karena ciri-ciri itu menunjukkan anaknya bunuh diri. Wanita itu kini telah kembali ke rumah. Dia bersedih sambil memeluk abu anaknya. Tiba-tiba Tetu terkejut dan mengira orang itu yang telah membunuh anaknya. Namun orang itu menawarkan bantuan untuk mencari tahu siapa pembunuh anaknya. Wanita itu sangat terkejut dan menawarkan hidupnya sendiri. Orang misterius itu akan memutar waktu ke-12 jam sebelum kejadian untuk wanita itu mencari tanjut karena ibunya sangat aneh. Wanita itu langsung bertanya apakah dia ada yang merundung di sekolah. Namun anaknya menyangkal. Wanita itu langsung membuka lengan baju anaknya dan menanyakan bekas luka itu. Anaknya tidak mengatakan apa-apa. Wanita itu langsung menuduh Chu Fei, anak berandalan itu yang melakukannya. Namun anaknya menyangkal. Anaknya meminta waktu untuk menceritakannya. Wanita itu setuju dan mengajak anaknya pulang terlebih dahulu. Di rumah, wanita itu membawa selimut. Dia berencana tidur di kamar anaknya untuk menjaganya. Dia berpikir dengan dia bersama anaknya, putrinya tidak mungkin meninggal. Ketika wanita itu masuk, putrinya terkejut. Wanita itu mengatakan dia akan menemaninya tidur. Anaknya terkejut karena ibunya tumben ingin tidur dengannya. Sekitar jam setengah 12 malam, putrinya terbangun. Wanita itu merasakannya dan buru-buru bangun dan menanyakan ingin kemana. Ternyata putrinya ingin ke kamar mandi. Wanita itu tersadar dan langsung melihat jam menunjukkan jam 12 pas. Dia terkejut. Telepon kembali berdering. Orang misterius itu menyayangkan karena Lin Xiaoyu masih mati. Wanita itu belum bisa menemukan pembunuhnya dan mengatakan masih ada 4 kesempatan tersisa. Wali menunggu putrinya di gerbang. Putrinya menanyakan kondisi ibunya yang terlihat sedih dan lesu. Dia kembali meminta izin untuk merayakan bersama teman-temannya. Kini wanita itu menyetujuinya, berniat mencari tahu. Putrinya sangat senang dan sedikit tidak percaya. Dia langsung pamit pergi. Wanita itu langsung mengikutinya dari belakang. Ternyata putrinya pergi ke sebuah hotel. Terlihat putrinya menelepon seseorang dan mengatakan dia sudah di bawah. Wanita itu sangat tidak percaya putrinya pergi ke hotel. Tiba-tiba seorang pria muda datang dan menjemput putrinya. Wanita yang kesal tanpa basa-basi langsung melabrak putrinya. Putrinya sangat terkejut melihat ibunya ada di situ. Pria itu bertanya, "Xiaoyu, kenapa kau membawa ibumu kemanapun kau pergi?" Xiaoyu ingin menjelaskan. Namun itu mengatakan, harusnya wanita itu menanyakan pada dirinya sendiri. Meminta maaf. Xiaoyu tidak bisa diselamatkan karena pisau itu terkena tepat di jantungnya. Wanita itu sangat terpukul dan pingsan. Dia terbangun di sofa rumahnya. Telepon kembali berdering, orang misterius menyayangkan karena wanita itu masih belum bisa menemukan siapa pembunuhnya. Wanita itu masih punya 3 kesempatan. Wanita itu berpikir keras, dia memiliki ide untuk mencari tahu di kamar putrinya. Dia masuk ke dalam dan mencari petunjuk. Dia menemukan buku harian namun tidak ada yang mencurigakan. Dia kembali mencari dan menemukan lemari yang dikunci. Wanita itu teringat memasang CCTV di kamar putrinya. Dia melihat rekaman dan menemukan putrinya menyimpan kunci di bawah bantal. Wanita itu mengambilnya dan membuka lemari itu. Dia menemukan laporan medis, kotak obat, dan buku yang dikunci menggunakan pin. Dia yang kesal tidak bisa membukanya dan melemparnya. Tidak sengaja dari dalam buku keluar catatan. Ternyata itu dari Chu Fei. Wanita itu langsung mengambil pisau dan mendatangi Chu Fei ke hotel. Ketika berada di lobi hotel dia kesulitan untuk masuk. Dia memiliki ide untuk membuat keributan. Dia dengan sengaja memecahkan salah satu vas yang harganya lumayan mahal. Dia punya uang, pemari. Chu Fei yang dihubungi berjanji akan segera ke bawah. Ketika di bawah, Chu Fei menanyakan di mana ibunya. Manajer menunjukkan arah. Chu Fei yang perlahan berjalan dan menepuk pundak wanita itu. "Lu takut lagi." Namun Xiaoyu mengatakan, jika Chu Fei mati, untuk apa gunanya aku hidup? Dia langsung mengambil pisau dan bunuh diri di depan wanita itu. Wanita itu sangat terpukul dan terus menangis karena anaknya masih tetap mati. Waktu langsung berputar kembali. Wanita itu kembali terbangun di rumahnya, telepon kembali berdering. Orang misterius itu menyayangkan dia masih gagal. Dia mengingatkan masih ada 2 kesempatan lagi. Wanita itu sangat kesal karena menurutnya orang misterius itu hanya mempermainkannya dan menyiksanya. Namun orang itu mengatakan wanita itu sudah dekat dengan kebenaran, dan menutup telepon. Wanita itu kebingungan harus mencari tahu kemana lagi. Dia kembali masuk ke kamar anaknya dan membuka lemari. Dia mengambil buku dan catatan medis.
Dia berusaha membuka buku namun dia tidak bisa membukanya. Dia melihat catatan medis. Dia sadar untuk mendapatkan obat ini harus memiliki wali. Namun dia tidak pernah menjadi walinya. Dia melihat foto. Dia sadar pasti Lin Guokyu, mantan suaminya, yang membuat putrinya jadi seperti ini. Wanita itu kembali menjemput anaknya ke sekolah. Xiao Yu kembali menanyakan keadaan ibunya yang terlihat sedih dan lesu, namun wanita itu menenangkannya. Xiao Yu kembali langsung mencium ibunya, dia langsung pergi. Wanita mantan suaminya meminta wanita itu jangan mengganggunya lagi, mereka sudah cerai. Namun wanita itu langsung menanyakan kapan dia membawa Xiao Yu ke dokter psikiater. Istri barunya yang ingin melihat keluar. Namun wanita itu langsung masuk, mengejutkan istri baru Lin Guokyu. Lin Guokyu langsung masuk dan menjelaskan tentang Xiao Yu. Namun wanita itu langsung mengatakan Xiao Yu hanya memiliki satu wali, hanya dirinya. Apa hak Lin Guokyu menjadi wali untuk memeriksa Xiao Yu? Namun mantan suaminya mengatakan, apakah kamu peduli? Ternyata pada awal mereka bercerai, Xiao Yu pernah menceritakannya, namun wanita itu tidak mempercayainya dan tidak peduli, menganggapnya hanya pura-pura. Wanita itu tersadar. Cuping juga menyesal tidak membiarkan Lin Guokyu untuk membawa Xiao Yu bersama mereka. Wanita itu kesal karena dia mengira Lin Guokyu ingin mengambil Xiao Yu darinya. Namun Guokyu menenangkannya, dia tidak ada niatan mengambil Xiao Yu dari wanita itu. Dia menyarankan agar wanita itu jangan terlalu keras dengan Xiao Yu. Namun wanita itu kembali meragukan jika depresi itu sejak lama karena baru-baru ini dia bunuh diri. Lin Guokyu terkejut karena Xiao Yu bunuh diri. Dia terus menanyakan apa yang terjadi namun Su Qing tidak ingin menjawabnya dan pergi. Di dalam mobil dia sangat kesal, waktu sudah menunjukkan jam 7 malam. Tersisa 5 jam lagi namun dia belum bisa menemukan alasan pasti kenapa Xiao Yu ingin bunuh diri. Dia mengatakan, apa kau gila? Kalau gila pergi ke dokter. Wanita itu teringat dengan dokter psikiater Xiao Yu. Dia langsung berterima kasih pada pejalan kaki itu. Wanita itu kembali melihat catatan medis dan langsung pergi ke rumah sakit. Wanita itu langsung mengatakan ingin bertemu Dr. Wei Wei. Staf menanyakan, apa Anda punya janji? Namun wanita itu yang tidak punya janji terus memaksa. Staf meminta maaf karena harus ada janji terlebih dahulu. Wanita itu yang sudah tidak ada waktu langsung berteriak-teriak di sana. Staf langsung memanggil keamanan untuk menangkapnya. Wanita itu melihat Dr. Wei Wei yang berjalan keluar. Wanita itu berusaha melepaskan diri dan mengejar Dr. Wei Wei keluar. Dia langsung mencegat mobil Dr. Wei Wei di tengah jalan. Wei Wei langsung berhenti dan melihat wanita itu yang terjatuh. Dia langsung berniat membawanya ke rumah sakit. Namun wanita itu langsung menjelaskan tujuannya, meminta Dr. Wei Wei memberitahunya tentang Xiao Yu. Namun Dr. Wei Wei tidak bisa memberitahunya karena itu privasi pasien. Wanita itu terus memohon hingga ingin berlutut. Namun Dr. Wei Wei menghentikannya dan dia langsung pergi mendatangi Chu Fei. Wanita itu terus memarahinya dan mengatainya berandal, gangster. Namun Chu Fei yang tidak terima karena semua itu ulah wanita itu. Ternyata ketika Xiao Yu saat terkena masalah di sekolah karena menyontek, jawabannya sama persis dengan seorang siswa. Saat itu wanita itu tidak percaya anaknya mencontek karena menurutnya anaknya pintar. Dia terus menyalahkan siswa lain itu yang menyontek. Namun pihak sekolah mengatakan Xiao Yu sendiri yang mengaku menyontek. Namun tiba-tiba ada yang mengabarkan siswa itu mengaku menyontek dan sudah keluar dari sekolah. Ternyata siswa itu, dia sangat kesal dengan wanita itu karena sangat egois, tidak memperhatikan kebahagiaan Xiao Yu, hanya mementingkan dirinya sendiri. Namun wanita itu masih tidak percaya Xiao Yu yang menyontek. Wanita itu ingin menanyakannya langsung pada Xiao Yu, namun Xiao Yu sudah ada di depan pintu. Dia menanyakan kenapa ibunya selalu mengikutinya. Apakah ibunya memasang pelacak di ponselnya? Kenapa ibunya selalu mengikutinya dan mengurungnya, mengekangnya, bahkan memasang CCTV di kamarnya? Dia juga mengakui dia yang menyontek saat itu. Apakah ibunya puas? Anda membiarkan saya pergi reuni, saya kira Anda sudah berubah. Wanita itu ingin menjelaskan. Menurut Xiao Yu, ibunya hanya menyukai Xiao Yu yang mempunyai nilai bagus. Xiao Yu langsung berlari keluar. Wanita itu melihat waktu sudah menunjukkan setengah ke-12. Dia panik dan mengejar Xiao Yu. Dia yang khawatir mencarinya. Wanita itu masih berusaha menenangkan Xiao Yu. Namun Xiao Yu yang sudah muak dengan sikap ibunya. Dia mengatakan semua keluhannya terhadap ibunya, yang selalu mengekangnya, memaksanya makan yang dia tidak suka. Bahkan dia di sekolah susah dapat teman karena ibunya tidak membiayai. Itu sangat terkejut mendengar cerita itu. Dia menangis karena dia sendiri yang telah membunuh anaknya sendiri. Xiao Yu minta maaf dan dia langsung melompat dari atas. Wanita itu kini bersama orang misterius. Dia menjelaskan tersisa satu kesempatan lagi. Sekarang wanita itu sudah tahu pembunuh Xiao Yu. Sekarang wanita itu bisa membangkitkan kembali Xiao Yu. Ada hanya memiliki 12 jam untuk hidup. Wanita itu harus memanfaatkan waktu itu untuk menebus dosanya. Wanita itu terbangun di sofa. Dia sangat lemas dan sedih.
Dia berjanji akan menebus kesalahannya. Dia berjalan dengan ragu ke kamar Xiaoyu. Dia membuka. Xiaoyu buru-buru menyembunyikan ponselnya. Dia mengira ibunya akan memarahinya. Dia meminta maaf, dia janji akan belajar lebih giat, meminta ibunya jangan menyita ponselnya lagi. Ibunya menenangkannya, dia tidak akan menyitanya. Namun melihat ibunya yang menangis, Xiaoyu memberikan ponselnya, mengira ibunya sedih karena dia tidak menurut. Juga melepas CCTV di kamar Xiaoyu. Dia bahkan memberikan uang kepada Xiaoyu untuk meneraktir teman-temannya di acara reuni nanti malam. Xiaoyu bertanya-tanya ada apa dengan ibunya, namun ibunya mengatakan Xiaoyu sudah dewasa, mulai sekarang dia tidak akan mengekang Xiaoyu lagi. Xiaoyu sangat senang dan memeluk ibunya. Wanita itu pergi ke rumah mantan suaminya. Mantan suaminya terkejut kenapa Sucing datang. Namun wanita itu langsung berlutut. Cuping langsung menghentikannya. Dia berjanji akan mengurus Xiaoyu. Wanita itu kini pergi ke rumah sakit menemui Dr. Wei Wei. Dia mengaku sebagai ibu Xiaoyu. Wei Wei yang terkejut, dia langsung memarahinya dan mengeluarkan unek-uneknya karena menurutnya Sucing bukan ibu yang bertanggung jawab. Sucing langsung meminta maaf. Dr. Wei Wei terkejut melihat Sucing minta maaf, karena rumor beredar ibu Xiaoyu sangat arogan. Xiaoyu dan teman-temannya sedang merayakan kelulusan bersama kawan-kawan. Chu Fei menanyakan keadaannya, karena terlihat banyak pikiran. Xiaoyu merasa sedikit aneh hari ini, dengan tidak biasanya ibunya mengizinkannya pergi pesta bahkan memberikannya uang untuk meneraktir mereka. Chu Fei merasa aneh, mengira ibunya mengalami sesuatu, dia menyarankan Xiaoyu untuk pulang melihat ibunya. Xiaoyu juga merasa aneh, dia mendengarkan Chu Fei dan segera pulang. Di rumah, dia memanggil-manggil ibunya, tidak ada yang menjawab. Ketika dia buru-buru melihatnya, namun wanita itu mengatakan dia akan mati sebentar lagi. Putrinya yang melihat ibunya tak sadarkan diri, dia menangis. Wanita itu terbangun di ranjang rumah sakit. Xiaoyu yang terbangun sangat senang karena ibunya akhirnya bangun. Dia menceritakan ibunya membuatnya sangat gugup tadi malam. Ternyata wanita itu hanya kelelahan kerja dan sarafnya tegang. Tiba-tiba mantan suaminya datang menjenguk bersama istri barunya. Xiaoyu pamit keluar untuk memanggil dokter. Di jalan dia melihat amplop. Dia mengambilnya, dia mengira itu milik ibunya dan memberikan kepada ibunya. Wanita itu membuka amplopnya, ternyata itu foto Xiaoyu. Wanita itu langsung memeluk Xiaoyu. Tamat. Jadi siapa orang misterius itu?